Ayo teman-temannya dijakin lagi, soalnya responsi sebentar lagi akan dimulai. Karena nunggu teman-teman lama, saya langsung presentasi aja ya, Kak. Iya, boleh, silakan. Oke, saya izin share screen ya. Iya, Apa PowerPoint saya sudah terlihat? sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Hari ini saya mau responsi mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dari kemarin serangkaian praktikum malam yang cukup melelahkan dan 3 tugas yang uh, melelahkan juga, dari mulai tugas pendahuluan, lalu H+1, H+3, akhirnya kita sampai di responsi juga. Oke, di sini saya Muhammad Haji Prakomentismito dari Ilmu Kelautan kelas B akan menyampaikan materi dari awal praktikum dari modul pertama sampai ke modul 4 yang 3 modul diantaranya ada 2 part itu. Oke, jadi di praktikum kali ini tuh kita ada 4 pembahasan, yaitu mengenai yang pertama tentang pengenal penginderaan jauh, kemudian yang kedua itu registrasi, digitasi, dan klip, terus yang ketiga itu ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut, kemudian yang keempat itu ada batimetri dan kartografi digital. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, itu mengenai pengenalan penginderaan jauh. Jadi apa sih penginderaan jauh itu? Secara simpelnya gini, penginderaan jauh itu adalah seni memperoleh suatu informasi mengenai objek, ruang, atau daerah tanpa kontak langsung dengan objek yang akan kita gali informasinya dengan menggunakan suatu alat tertentu. Alat yang disebutkan tadi itu adalah maksudnya berupa satelit atau pengindra. Dalam penginderaan jauh ini dengan menggunakan satelit itu kita erat kaitannya dengan pengambilan gambar citra ya, dan pengambilan gambar citra ini yang akan kita bahas di praktikum ini. Sepanjang sampai 4 modul ini kita akan membahas citra-citra yaitu dari citra Sentinel-2A dan citra Google Earth. Untuk citra Sentinel-2A tentu adalah citra yang dihasilkan dari satelit Sentinel karena namanya juga citra Sentinel. Nah, kemudian begitu juga dengan citra Google Earth. Ya sama, citra yang dihasilkan dari satelit Google Earth karena namanya juga citra Google Earth. Dari kedua citra ini itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti di Sentinel-2A, dia memiliki kelebihan warna yang lebih tegas dan tidak terpengaruh oleh tutupan awan. Kemudian di satelit Google Earth itu dia memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. Nah, dalam citra ini biasanya tuh dipakai untuk pembuatan suatu proyeksi peta, di mana proyeksi peta itu adalah suatu kegiatan mengubah dari bentuk bulat bumi menjadi bentuk datar yang disajikan dalam bentuk peta. Nah, dari penyajian bentuk bola yang 3 dimensi menjadi peta yang 2 dimensi ini tentu akan menghasilkan suatu perbedaan bentuk muka bumi gitu. Semisal Greenland yang di peta disajikan lebih besar, lebih luas daripada di bumi, di ukuran bumi seutuhnya. Kenapa? Karena daerah Greenland itu yang dia agak lebih dekat ke arah kutub, ketika dia dijabarkan menjadi bentuk datar, dia akan terlihat lebih luas dari ukuran semestinya gitu. Jadi bukan karena datanya yang sudah tidak berlaku pakai data lama, bukan. Cuma karena memang dari hasil proyeksi 3 dimensi itulah yang menyebabkan Greenland menjadi tampak lebih besar di peta daripada ukuran sebenarnya. Dari pembahasan pertama, kita langsung next ke pembahasan kedua, yaitu tentang registrasi, digitasi, dan klip. Apa sih dari ketiga itu, registrasi, digitasi, dan klip? Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu di proses registrasi. Simpelnya adalah registrasi itu proses menyamakan koordinat peta.
Dimana ketika kita mengunduh data peta dari entah itu satelit Sentinel, entah itu dari Google Earth atau dari peta rupa bumi, itu kita akan mendapatkan data peta yang tidak ada titik koordinatnya atau memiliki titik koordinat yang tidak tepat. Nah, di proses registrasi ini kita akan menyamakan titik koordinat dari data yang kita unduh dengan titik koordinat di yang sesungguhnya gitu, sehingga untuk meminimalkan adanya suatu kesalahan geometrik. Nah, itu adalah proses registrasi. Proses registrasi ini merupakan langkah awal dari rangkaian proses dari pengolahan sistem informasi geografis selanjutnya, yaitu digitasi, klip, dan lain sebagainya. Semua diawali dari registrasi. Kemudian untuk proses digitasi itu merupakan proses konversi dari data analog menjadi digital. Namanya saja digitasi. Nah, dari data-data yang kita unduh ini, datanya itu data analog, masih berupa data analog yang bisa berupa data pixel atau data raster, salah satu di antara keduanya. Nah, di proses digitasi ini kita akan mendigitalkan data-data analog tersebut menjadi data digital, simpelnya gitu. Kemudian untuk proses clip, itu adalah suatu proses pemotongan atau pemisahan peta dari yang suatu objek peta yang mau kita pisahkan terhadap objek peta yang lebih besar. Contohnya gini, kita akan melakukan klip dari peta Kota Semarang. Di peta Kota Semarang kita punya data peta Kota Semarang seluruhnya gitu. Dan kemudian kita akan melakukan klip terhadap Kecamatan Tembalang gitu. Kita ambil Tembalang aja, terus kemudian kita lepas dari kita lepas peta Tembalang ini terhadap peta peta Semarang itu. Jadi kita akan mendapatkan hanya peta Tembalang saja tanpa kecamatan yang lainnya gitu. Next, kita masuk ke proses interpolasi kriging. Pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan bukan proses sih, kita masuk ke bahasan ketiga, yaitu mengenai interpolasi kriging ini. Nah, apa sih interpolasi itu? Simpelnya adalah proses mengisi kekosongan data dengan suatu metode tertentu, di mana ini biasanya menggunakan sistem-sistem algoritma tertentu gitu. Jadi dari data yang sudah kita unduh, itu biasanya nanti ketika kita mengolahnya di Excel, itu ada satu data-data yang kosong atau error. Nah, proses interpolasi ini yang akan mengatasi masalah-masalah seperti itu. Gitu. Nah, interpolasi ini ada banyak jenisnya nih. Itu ada spline, kemudian ada inverse distance weighted atau IDW, kemudian ada natural neighbor, kemudian ada kriging, dan ada topotracer. Untuk yang akan kita bahas ke depannya itu kriging di bahasan ketiga ini untuk pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut, dan kemudian untuk topotracer kita akan menggunakannya di bahasan keempat untuk pembuatan peta batimetri. Nah, kita masuk nih ke apa yang dipetakan dengan menggunakan interpolasi kriging ini. Kayak yang pertama ada klorofil A, yaitu dia salah satu kandungan yang ada pada mikroalga yang mempengaruhi produktivitas primer, di mana ketika kita tahu sebaran klorofil A di suatu perairan, maka kalau semisal dia sebarannya banyak, berarti kita tahu di situ produktivitas primernya gede. Karena ketika di situ kandungan klorofil A-nya tinggi, kemudian dapat disimpulkan bahwa di situ banyak mengandung mikroalga atau fitoplankton, maka di situ juga banyak zooplankton dan juga di situ banyak ikan-ikan yang makan fitoplankton itu. Jadi bisa dikatakan di situ produktivitas primernya tinggi begitu. Kemudian untuk suhu permukaan laut ya sudah jelas aku rasa tentang ya suhu permukaan laut. Nah, di sini suhu permukaan laut itu dia berpengaruh pada temperatur permukaan yang dipengaruhi oleh satu perubahan iklim gitu biasanya tuh. Pemanasan global. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu tentang batimetri dan kartografi digital. Oke, apa itu batimetri?
Dia adalah ya peta yang menggambarkan suatu kedalaman laut. Biasanya nih peta batimetri disajikan dalam bentuk kontur, perbedaan kontur kedalaman seperti halnya kalau di darat itu ada namanya peta topografi. Dan bedanya jika peta topografi dia ke atas, nah peta batimetri ini ke bawah karena mengukur kedalaman. Seperti itu. Nah, dalam proses peta batimetri ini adalah contoh hasil dari pembuatan peta batimetri dengan memanfaatkan proses interpolasi topik raster. Proses yang dilakukan di pembuatan peta batimetri ini yang pertama itu mulai dari digitasi garis pantai di ini kebetulan datanya dari perairan Teluk Awur. Kita mendigitasi garis pantai, kemudian selanjutnya kita melakukan digitasi poligon di sekitar perairannya. Lalu di situ kita dari hasil digitasi poligon itu kita lakukan interpolasi topography raster untuk mendapatkan perbedaan kedalaman dari perairan Teluk Awur. Di situ nampak spektrum warna dari warna ungu tua ke hijau tua, di mana ungu tua itu menandakan yang paling dalam dan hijau tua menandakan yang paling dangkal. Kedalaman di perairan itu berkisar antara 0,4 meter di bawah permukaan laut sampai 7 meter di bawah permukaan laut. Begitu. Terima kasih guys, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Haji, sangat jelas sekali. Memang sepertinya itu adalah presentasi yang nyata, yang sesungguhnya lah. Oke, Iya, next. terima kasih Kak.